Jadi ini kita perlu baik-baik jelaskan ini kepada publik, supaya publik ini senang. Karena begini, banyak netizen Kristen ini juga sudah terbawa kepada arus ini. Kalau bahas-bahas tentang agama orang lain itu mereka semangat luar biasa. Tapi coba kalau kamu bikin pengajaran, coba kalau kamu bahas tentang doktrin-doktrin Kristen, mereka tidak akan tertarik. Tidak akan tertarik mereka. Tapi coba kalau bahas sesuatu tentang Islam, tentang ustadz ini, tentang apologet polemikus ini, oh itu semangat sekali mereka. Nah, kamu sedang hidup sebagai orang apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Jarang-jarang ya teman-teman, saya sepemahaman dengan seorang pendeta. Kali ini saya harus mengakui dengan jujur bahwa saya satu suara, satu pendapat dengan Dr. Deki Ngadas. Ini jarang-jarang sekali. Karena biasanya saya buat konten itu menyerang ataupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini saya ingin mereaksi sekaligus menjawab ya sebuah video dari Dr. Deki Ngadas. Di mana dalam video ini saya melihat bahwa Dr. Deki Ngadas ini akhirnya ya setelah sekian lama dan sudah sering kita kritik dan kita nasihati, akhirnya Dr. Deki Ngadas alias pendeta Deki Ngadas ini agak berubah sedikit, agak mulai benar lah orangnya ya. Dan Deki Ngadas ini mencoba keluar dari lingkaran Polycarpus. Kita bisa melihat bahwa sekarang ya, Deki Ngadas ini sudah mulai tidak nyerang-nyerang Islam lagi, tidak mulai nyerempet-nyerempet Islam, tetapi fokus membenahi kekristenan yang sedang kacau balau. Kita tahu bagaimana pengajaran-pengajaran Oneness tumbuh sangat subur, apalagi di TikTok ya. Bisa dibilang Oneness inilah yang berkuasa. Di sini ada Billy Lin, ada Mikana, di mana mereka berdua, tambah Malikil ya, bertiga mereka, itu kalau buka Komal, penonton Kristennya banyak sekali. Banyak sekali orang-orang Kristen yang belajar dari mereka. Dan menurut Deki Ngadas, ini jauh lebih urgent. Membereskan bidat-bidat kekristenan yang tumbuh subur, ini jauh lebih penting daripada mengotak-ngatik dan menyerang iman Islam. Bagaimana mungkin orang Kristen sibuk mau nyerang Islam, sedangkan internalnya kacau balau. Sedangkan di dalam kekristenan sendiri terjadi saling serang, carut-marut. Sampai detik ini, peperangan tersebut makin besar. Ribut tersebut makin besar. Bahkan, kalau teman-teman nonton ya, di konten kita sebelumnya, itu kita hadirkan teman-teman, bahwa sampai saling mengancam dan ingin gorok leher orang, hanya gara-gara yang satu memiliki pemahaman Yesuslah Bapa itu sendiri yang turun ke dunia. Ngeri nggak teman-teman? Sesama Kristen, diskusi ujung-ujungnya ngancam mau gorok leher. Inilah fakta dan kenyataan yang sekarang sedang terjadi. Jadi boro-boro untuk nyerang Islam. Mending fokus beresin internal. Itu yang sedang dilakukan oleh Dr. Deki Ngadas. Untuk hal ini saya setuju. Mending Anda beresin dulu tuh internal yang sedang kacau balau ini. Jadi ini jarang-jarang ya, saya setuju dengan Deki Ngadas, tetapi ada juga argumen dia yang perlu kita berikan tambahan masukan, kita berikan nasihat, supaya makin lurus Deki Ngadas ini. Jangan lagi belok-belok kiri maupun belok kanan ya. Oke, kita coba dengarkan dulu apa argumen dari seorang Deki Ngadas. Nanti kita akan berikan tanggapan tentunya ya. Oke, selamat menyaksikan. Memerlukan orang-orang semacam itu, dan saya akan mulai membahas respon saya untuk Pak Guru Gembul untuk video yang saya maksudkan, dan itu ada di satu kali lagi, itu ada di kotak deskripsi. Saya akan mulai terlebih dahulu dengan disclaimers tentang apologetika Kristen. Kemudian saya akan membahas argumen inti dari Pak Guru Gembul. Beliau berpandangan bahwa Yesus dan Isa adalah tokoh yang sama. Saya akan memberikan tanggapan dari perspektif Kristen,
Termasuk karena tadi saya katakan saya sudah punya satu sesi tentang ini, saya tidak akan panjang-panjang untuk poin ini. Saya hanya akan memberikan satu argumen suplemen. Suplemen terkait dengan sesi saya kemarin menanggapi isu ini. Kemudian yang kedua, Pak Guru Gembul mengklaim bahwa yang namanya apologetika itu selalu cacat logika. Jadi Pak Guru Gembul mengklaim bahwa apologetika itu cacat logika dan dia kasih argumennya, kasih alasannya. Karena berangkat dari a priori. Nah, nanti saya akan jelaskan apa maksudnya. Kemudian nanti saya akan perlihatkan Pak Guru Gembul sebenarnya melakukan apa yang sedang dia lawan dan karena itu dia berkontradiksi dengan dirinya sendiri. Nah, terakhir saya cek cara orang berargumentasi yang baik dan benar dan sehat adalah berupaya supaya tidak melakukan self contradiction, tidak melakukan kontradiksi diri. Tapi Pak Guru Gembul di dalam hanya 15 menit sesinya itu, rekaman videonya itu, dia sudah langsung berkontradiksi dengan dirinya sendiri. Dan saya akan akhiri dengan poin yang ketiga dari perspektif Kristen untuk isu ini tentang kesatuan eksklusif narasi Alkitab dan peringatan tentang Yesus yang lain. Jadi ini sesuatu yang sangat penting, saudara silakan perhatikan 3 poin tanggapan itu, plus kita mulai dari pengantarnya untuk disclaimer terkait dengan sebenarnya apologetika Kristen itu apa. Saudara-saudara, apologetika Kristen itu tidak berarti saudara cari-cari masalah. In fact, Alkitab tidak menyuruh kita untuk mengutak-atik agama orang lain. Alkitab tidak menyuruh kita untuk nyerang serada serudu agama orang lain, keyakinan orang lain, itu tidak disuruh. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kalau saudara baca secara total, yang dimandatkan bagi kita adalah memberitakan Injil. Nah, memberitakan Injil itu bicara tentang Tuhan Yesus, bicara tentang Allah Tritunggal, bicara tentang apa yang dilakukan Allah di dalam sejarah penebusan. Yesus Kristus itu datang sebagai Mesias, juru selamat satu-satunya. Puncak atau klimaks pelayanan kemesiasannya adalah penderitaan, kemudian kematiannya melalui penyaliban, kebangkitannya pada hari yang ketiga naik ke surga sebagai jalan keselamatan satu-satunya. Jadi kita bicara tentang kekristenan. Nah, tapi pada saat yang sama Alkitab juga tidak silent, tidak diam, tidak membisu soal bagaimana kalau ada orang lain yang ngoceh-ngoceh, yang berkomentar-komentar, bahkan yang menyerang secara argumentatif terhadap klaim-klaim kebenaran Kristen. Nah, Alkitab menyuruh kita untuk pertama, 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-15, menyuruh kita untuk siap sedia setiap saat. Siap sedia setiap saat untuk memberikan pertanggungjawaban iman dari orang-orang yang memintanya dari kita dengan terlebih dahulu mengkuduskan Kristus sebagai Tuhan di dalam hati kita. Jadi memberikan pertanggungjawaban iman adalah tugas apologetika Kristen. Orang-orang Kristen itu tidak boleh seradak seruduk. Bikin channel hanya untuk nyerang-nyerang orang lain, agama orang lain. Apologetika Kristen, pembicaraan utamanya adalah tentang kekristenan. Jadi even ketika kita sedang menjalankan tugas apologetika itu, yang kita bicarakan itu harus kekristenan. Harus kekristenan. Dan di dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 5 dan ayat yang ke-6 mengatakan bahwa segala kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia itu harus dihancurkan. Kemudian menawan dan menaklukkan segala pikiran kepada Kristus. Jadi artinya kalau orang itu sangat ofensif sekali, niat dan determinasinya itu hanya menyerang kekristenan, mengutak-atik kekristenan. Siang malam pekerjaannya tidak ada yang lain selain daripada ngoceh-ngoceh dan menciptakan berbagai macam alasan dan halusinasi. Jadi itu soal pertarungan ide, pertarungan intelektual, itu bukan soal sesuatu yang sifatnya fisikal. Dan Alkitab berkali-kali mengatakan bahwa perjuangan kita itu bukan melawan darah dan daging. Dan senjata peperangan spiritual itu, spiritual warfare itu adalah Alkitab firman Tuhan. Iman yang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Itu tugas apologetika Kristen. Jadi orang-orang Kristen tidak boleh menjadi pembuat masalah.
Tugas mereka adalah berbicara tentang kekristenan. Itu harus menjadi yang paling utama. Kalau sebuah channel tidak bicara tentang kekristenan tapi hanya membahas-bahas tentang agama orang lain, jangan mengaku diri sebagai apologet Kristen. Karena bahkan hal semacam itu tidak perlu dilakukan oleh orang Kristen. Banyak orang ateis yang melakukan hal yang sama. Misalnya kalau saudara tahu yang sangat terkenal itu adalah The Apostate Prophet. Dia seorang ateis dan tugas channelnya itu dia bikin memang hanya untuk menyerang Islam. Hanya untuk membahas tentang Islam. Jadi kalau saudara orang Kristen punya channel hanya membahas-bahas tentang Islam, apa bedanya saudara dengan orang ateis? Saya sudah katakan kepada saudara berkali-kali bahwa membuktikan Islam salah tidak merupakan pembuktian bahwa kekristenan benar. Sama seperti para polemikus-polemikus muslim yang terus-menerus cerewet tentang kekristenan seperti Dondi Tan, seperti Kainama dan lain sebagainya. Mereka kenapa menjadikan itu sebagai pekerjaan? Bahkan di dalam masjid pun yang mereka bahas itu Alkitab. Di dalam masjid pun yang mereka bahas itu adalah kekristenan. Kenapa? Karena mereka berangkat dari cara berpikir yang salah, paradigma yang salah, bahwa dengan menyerang kekristenan, dengan memperlihatkan kekristenan salah, padahal itu semuanya adalah omong kosong, halusinasi ya. Dengan melakukan demikian, kalau kekristenan salah maka Islam benar. Itu cacat logika, itu kesalahan berpikir. Kekristenan mungkin saja, katakanlah for the sake of argument, katakanlah kamu berhasil membuktikan kekristenan salah, itu bukan bukti bahwa Islam benar. Karena kebenaran dari sebuah pandangan itu harus memiliki positif case, pembuktian positif, bukan pembuktian negatif, menyerang pihak lain. Jadi ini kita perlu baik-baik jelaskan ini kepada publik. Supaya publik ini senang. Karena begini banyak netizen Kristen ini juga sudah terbawa kepada arus ini. Kalau bahas-bahas tentang agama orang lain itu mereka semangat luar biasa. Tapi coba kalau kamu bikin pengajaran. Coba kalau kamu bahas tentang doktrin-doktrin Kristen. Mereka tidak akan tertarik. Tidak akan tertarik mereka. Tapi coba kalau bahas sesuatu tentang Islam, tentang ustadz ini, tentang apologet polemikus ini. Oh itu semangat sekali mereka. Nah, kamu sedang hidup sebagai orang apa? Kamu orang Muslim atau orang Kristen? Bukankah harusnya Alkitab, firman Tuhan, Yesus Kristus, Allah Tritunggal, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, segala sesuatu tentang Alkitab itu, bukankah itu semua harus jauh lebih menarik bagi kamu dibandingkan dengan segala sesuatu yang lain, bukan? Jadi ini kita harus mulai dengan otokritik ini juga supaya kita juga jangan salah. Karena channel ini tidak dimaksudkan untuk menggaruk perasaan saudara. Channel ini dimaksudkan untuk bicara tentang kebenaran-kebenaran Kristen. Jadi kita harus menegaskan poin itu. Bahwa kita dapat dan secara sah menggunakan hak jawab kita untuk menjawab setiap serangan secara argumentatif terhadap kekristenan. Oh yes. Saudara sudah ikuti saya selama sekian tahun, saudara tahu bahwa untuk hal-hal yang begitu saya akan ada di depan untuk memberikan jawaban dari perspektif Kristen. Tapi itu bukan tujuan utama. Bukan. Membahas tentang orang lain itu bukan tujuan utama. Tujuan utama saya adalah membahas tentang isi Alkitab. Mengajarkan seluruh maksud Allah. Mengutip Rasul Paulus di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-20. Tugas seorang apologet adalah mengajarkan seluruh maksud Allah. Dan membela kebenarannya di hadapan publik. Itu tugas seorang apologet Kristen. Jadi kekristenan harus jauh lebih utama, jauh lebih menarik untuk dibicarakan ketimbang hal-hal yang lain. Nah, nggak usah panjang-panjang ya, kita langsung ambil poin-poinnya saja. Pernyataan yang luar biasa bagus. Ini perlu dibingkai nampaknya. Pernyataan ini perlu dibuat bingkai, dipajang, dan kalau perlu semua Polikardus kita kirimi kalimat ini. Alkitab tidak pernah menyuruh para Polikardus, orang-orang yang mengaku apologet, ya apologet Kristen tentunya, untuk mengotak-ngatik agama orang lain, untuk menyerang agama Islam. Gak ada. Silakan dicek, ada nggak ajaran untuk menyerang agama Islam? Bahkan Paulus ya, ataupun para rasul lainnya, itu hanya fokus mengajarkan ajaran mereka, hanya fokus jualan kecap mereka. Nggak pernah mereka disuruh dan nggak pernah mereka melakukan olok-olok kepada kecap orang lain. Kecap saya paling bagus, kecap sana itu ya, mereka buat dari bahan yang tidak baik. Mereka beli bahan yang murah, mereka beli bahan yang busuk. Packaging mereka itu dijemur di matahari, nggak bagus.
Nggak pernah dilakukan seperti itu ya teman-teman. Mereka hanya fokus, ya udah jualan kecap kalian aja, jangan jelekkan kecap orang lain. Tetapi faktanya, kita bisa melihat ya, Polycarpus sekarang ngapain? Dan saya rasa Dr. Deki Ngadas juga sadar. Deki Ngadas sangat tahu betul bagaimana kelakuan orang Kristen zaman now. Orang Kristen yang menjadi Polycarpus. Bahkan Deki Ngadas itu juga sempat jadi Polycarpus. Walaupun sekarang sudah mulai lurus kembali. Kalau teman-teman lihat, setahun yang lalu, sampai ke belakang-belakang, masih sering konten-konten Deki Ngadas menyinggung agama Islam, menyerang iman agama Islam. Ini sekaligus menampar dirinya di masa lalu. Tapi baguslah. Kalau memang sudah bertobat, mari kita dukung, mari kita doakan, semoga Deki Ngadas konsisten. Konsisten dengan omongannya. Jangan hari ini ngomong A, besok yang dia lakukan B. Ini yang kita takutkan. Sering sekali ya, Polycarpus itu ngomongnya nggak konsisten. Hari ini dia bilang, Alkitab tidak menyuruh untuk mengotak-ngatik dan menyerang iman orang lain. Nggak menyuruh, menyerang iman saudara-saudara Muslim. Tapi nanti bulan depan dia pula yang nyerang, ini kan bahaya. Untuk itu saya rasa Dr. Deki Ngadas perlu membuat poster atau bingkai ya, yang besar dari statement Anda sendiri, Anda tempelkan di studio Anda, di ruang kerja Anda, sehingga kalau Anda merekam atau Anda live, Anda ingat bahwa Anda pernah mengatakan kekristenan tidak pernah menyuruh untuk menyerang Islam. Supaya kalau Anda ingin menyerang Islam, Anda teringat dengan omongan Anda sendiri. Ini perlu ini. Nampaknya perlu kita buatkan ya, untuk teman-teman Polycarpus semua. Tetapi nggak apa-apa lah. Yang penting Deki Ngadas sudah mulai bertobat. Itu aja poinnya ya. Apologet Kristen, kita bisa melihat, mereka sekarang fokusnya nyerang Islam. Kalau tidak nyerang Islam, maka akan dikucilkan, akan disingkirkan. Coba kita lihat. Bu Darni, itu apologet Kristen sejati. Sebelumnya, sampai detik ini menurut saya masih juga lah. Kalau besok, tahun depan, saya nggak tahu. Itu apologet sejati. Kenapa saya bilang itu? Fokusnya hanya memberitakan tentang Yesus. Nggak ada dia nyerang iman Islam. Nggak ada ya. Kalian bisa cek. Walaupun dia ngeyel dan menyebalkan, tapi dia hanya fokus dengan apologet dia. Kegiatan berapologetnya. Itu apa yang terjadi teman-teman? Dibenci, diserang, dihina. Dulu ada juga namanya Carol. Sama. Mereka nggak mau menyerang Islam, mereka akan dibenci. Mereka akan dihujat oleh Laskar Polycarpus. Dan juga oleh grupnya, yaitu grup Polycarpus. Nggak diterima teman-teman. Menurut mereka, menjadi apologet, itu syarat utamanya ya. Syarat nomor satunya harus bisa menyerang agama Islam. Bayangkan. Syaratnya itu bukan kamu mengerti Alkitab, bukan kamu pernah pelayanan, tapi syarat utama menjadi apologet Kristen adalah harus bisa menyerang agama Islam. Kalau nggak dianggap sama mereka. Deki Ngadas, ini kalau udah nggak nyerang Islam, akan ditinggalkan, akan dikucilkan, bahkan akan dihina. Siap-siaplah. Kalian akan melihat Deki Ngadas yang dihujat oleh Laskar Polycarpus. Mereka sekarang sudah buat kelompok namanya Laskar Polycarpus yang memang tugasnya untuk menyerang, menghujat agama Islam. Sekaligus menyerang orang-orang yang ngakunya Kristen tapi tidak mau menyerang Islam. Ngeri ya teman-teman. Ngeri. Deki Ngadas mengatakan Alkitab hanya menyerukan pertanggungjawaban iman. Artinya apa? Fokusnya adalah bagaimana kamu mempertanggungjawabkan iman kamu. Kalau iman kamu dikritik, dibilang salah, ya kamu luruskan. Karena itu tanggung jawab semua orang Kristen. Dan itu tertulis memang. Sama seperti umat Muslim. Perintah kami hanya menyampaikan. Kami wajib menyampaikan kepada orang-orang yang belum mengenal Islam. Tetapi masalah mereka mau jadi murid, mau jadi pengikut, itu nggak ada urusan kami. Kami tidak akan dihukum kalau gagal menjadikan orang sebagai murid. Enggak, kami enggak ya teman-teman. Memang agak beda di situ. Soalnya kalau ada perintah wajib dan akan dihukum kalau nggak lakukan,
maka berat itu teman-teman. Maka orang akan ngotot, akan habis-habisan untuk melakukannya. Kan gitu. Sama kayak orang bilang, kalau kamu nggak capai target, kamu dipecat. Kalau hari ini, bulan ini jualan kamu tidak 6, kamu akan dipecat 6 unit. Beda dengan kalau kamu tidak jual 6 unit, kamu nggak dapat insentif. Nggak dapat insentif, mungkin dia kerjanya itu masih bisa santuy ya, masih bisa ngejarnya itu dengan pelan-pelan, dengan nggak ngebet banget gitu. Beda dengan orang kalau sudah dibilang nggak capai 6 unit jualan kamu akan dipecat bulan ini. Wah, dia akan setengah mati gitu ya, akan benar-benar mengeluarkan semua yang dia bisa lakukan demi capai target. Jadi beda. Islam nggak memaksa kami. Bedanya di situ. Islam hanya menyuruh menyampaikan. Kan begitu. Terus ini ada statement yang paling luar biasa juga, yang perlu dibingkai juga nih. Orang Kristen tidak boleh membuat masalah. Ya, orang Kristen tidak boleh membuat channel-channel yang kerjanya menyerang Islam. Tapi fakta di lapangan, kita bisa melihat sehampir semua channel-channel yang mengaku apologet Kristen, ngakunya apologet Kristen, tapi sebenarnya Polycarpus itu harus menyerang Islam. Kalau nggak laku. Kita ambil contoh Deki Ngadas. Sudah berapa lama dia buat channel YouTube? Sudah berapa lama, teman-teman? Laku nggak? Nggak laku videonya. Kalau dia sedang mengajarkan kekristenan, nggak laku, teman-teman. Yang laku itu kalau nyinggung agama Islam. Contohnya siapa? Mikana, Sofiatul, Sang Penggugat, Wak Donat. Itu laku kenapa? Karena nyerang Islam. Kalau nggak nyerang Islam, nggak akan laku channelnya. Dan ini diakui oleh Deki Ngadas. Deki Ngadas mengakui bahwa penonton-penonton diajarkan untuk jadi jahat. Orang-orang Kristen yang menonton diajarkan untuk jadi laskar Polycarpus. Dipengaruhi. Dibuat mereka jadi jahat juga. Ngeri nggak? Kan gitu. Ini faktanya. Penonton yang sebelumnya Kristen baik, itu dipaksa untuk jadi penghujat juga. Dan saya sudah lihat banyak ya. Ada beberapa teman kita yang sebelumnya bisa diskusi santai, tapi setelah join dengan grup Polycarpus, dia akan didoktrin, dia akan diajarkan untuk membenci Islam, membenci orang-orang yang beragama Islam. Jadi bukan hanya agamanya, tapi orang-orangnya juga harus dibenci. Padahal sebelumnya kita teman, sebelumnya kita dekat. Ngeri nggak, teman-teman? Ini ajaran benar-benar mematikan akal ya. Doktrin Polycarpus ini ngeri memang. Bagaimana mereka menghipnotis orang. Terus Deki Ngadas bilang, orang Kristen itu kalau berhasil menyerang Islam, ya, membuktikan bahwa Islam itu salah, apakah itu membuat kekristenan jadi benar? Ya tidak. Ya. Membuat Islam menjadi jelek di mata orang, itu tidak akan memuliakan agama Kristen. Anda berhasil ya, Anda berhasil mempengaruhi orang dengan mengatakan kecap merek HMC itu kecap yang nggak bagus, kecap jelek dan sebagainya. Apakah itu membuat orang pindah ke kecap Anda? Belum tentu. Bisa jadi mereka nggak mau pakai kecap lagi. Udahlah semua kecap sama, nggak usah dipakai lagi. Atau nggak beli kecap merek lain. Belum tentu merek Anda. Kan seperti itu. Bisa jadi orang jadi ateis, agnostik, atau mungkin pindah ke Hindu, Buddha, dan sebagainya. Kan begitu. Kalau kami nggak ada masalah untuk hal ini, dan kami setuju aja sih. Terus kalau dikatakan bahwa Don Ditan dan Kainama itu terus-terusan menyerang kekristenan. Baik itu di channel YouTube maupun di masjid. Ini salah ya teman-teman. Ini salah besar. Kalaupun tempat lokasinya masjid, itu bukan dalam rangka agenda keagamaan. Hanya tempatnya dipakai. Hanya disewa. Masjid itu bisa kita sewa aulanya untuk kegiatan-kegiatan kok. Yang penting jangan kegiatan agama Kristen atau makan babi, ya nggak boleh. Tapi kalau kegiatan misalnya kamu bikin seminar, itu sah-sah saja kok. Ada beberapa masjid punya aula. Seperti Masjid Pondok Indah kemarin. Itu ada aulanya yang bisa kita sewa. Kodondi mengajarkan perbandingan agama. Perbandingan, tapi fokus utamanya yang di Islam juga.
Tetapi Polycarpus ini kan cuma mengambil video-video penggalan-penggalan yang bagian mereka mengkritik kekristenan. Karena memang yang namanya apologet Islam, yang namanya pendebat, itu pasti lebih mengupas tentang perbandingan agamanya. Termasuk membongkar agama sebelah, mohon maaf. Jadi di unboxing. Ya, di unboxing. Terus dibilang itu tidak membuat agama Islam jadi benar. Yes, saya setuju untuk itu. Membuat Kristen terlihat jelek. Membuat orang-orang sadar bahwa Kristen itu agama yang tidak benar. Itu tidak membuat Kristen ya itu jadi gimana gitu, nggak ada gitu. Dan itu tidak membuat Islam menjadi lebih mulia, enggak. Sesuatu yang sudah mulia tidak akan tambah mulia. Sesuatu yang menjijikkan tetap akan menjijikkan. Walaupun kamu nggak jelaskan, orang juga akan sadar. Tapi hanya masalah waktu kan gitu. Contoh nih ada tai kambing. Ya. Kita nggak bilang itu tai kambing pun, orang suatu saat akan sadar itu tai kambing. Orang yang lalu lalang dan lewat akan tahu itu tai kambing juga, tanpa kita bilang. Cuman bedanya butuh waktu. Mungkin dia harus terinjak dulu, atau dia kepegang dulu, dia baru tahu, oh ini tai kambing. Atau dia harus cium dulu kan, harus dia colek, dia cium, oh ini tai kambing. Baru dia tahu. Butuh proses, butuh waktu, butuh action. Beda kalau kita bilang, itu tai kambing loh. Terus dia lihat, oh iya tai kambing, nggak jadi. Bedanya di situ. Guna kami hanya untuk menjelaskan, hanya untuk mempercepat. Ya, mempercepat masyarakat tahu bahwa itu tai kambing. Itu guna kita ada dalam diskusi lintas iman ini. Sedangkan bagaimana dengan Islamnya? Islam itu ibarat emas, teman-teman. Emas itu pun nggak kita sampaikan, orang akan tahu itu emas. Emas itu mau ditutup lumpur ya, dijelek-jelekkan oleh Polycarpus dengan dilumurin ya, dilumurin dengan kotoran, dilumurin dengan lumpur dan sebagainya. Emas ya tetap akan emas. Orang akan tahu itu emas, tetap akan diambil. Emas ya, kalian taruh ataupun ginilah. Kalian punya perhiasan nih. Kalian punya perhiasan, terus perhiasan kalian jatuh nih ke dalam kubangan lumpur. Kalau nggak jatuh dalam tai kerbau lah. Ya, gelang emas kalian jatuh ke tai kerbau. Kalian ambil nggak itu? Kalian ambil nggak? Atau kalian tinggalkan? Udahlah, biarkan aja. Coba saya tanya. Pasti tetap kalian ambil kan? Walaupun gelang emas kalian jatuh ke tai kerbau, kalian tetap akan ambil, terus bersihkan, selesai. Dia akan tetap jadi emas, teman-teman. Dia tidak akan berubah. Begitu juga dengan Islam. Mau dijelekkan bagaimanapun oleh para Polycarpus, dia tetaplah sesuatu yang berharga. Dia tetaplah emas yang akan berkilau. Islam seperti itu. Selama ini Islam dijelek-jelekkan, digambarkan sebagai agama yang tidak benar oleh media-media barat, oleh orang-orang pembenci Islam. Tapi faktanya, begitu orang menemukan bahwa itu ternyata emas, itu akan diambil langsung. Selama ini kan Islam itu seperti ditutupi oleh kubangan lumpur, supaya orang nggak sadar itu emas. Kita nggak tahu, rupanya batu itu emas, karena ketutup sama lumpur. Yang kita tahu ada batu di sana, batu lumpur. Kita nggak tahu itu emas. Tapi begitu mulai terbuka ya, sedikit aja, oh itu emas gitu kan. Kalian bisa bayangkan, ada satu batu atau lumpur yang keras gitu, besar gitu kan. Kalian nggak akan peduli dengan batu tersebut. Tapi begitu ada lumpur yang kebuka sedikit, dan nampak silauan emas, ya kalian mulai lihat, yuk, warnanya kuning, emas itu kan. Maka kalian akan ambil. Kalian akan ambil, akan bersihkan lumpur-lumpur yang lain lagi. Kan begitu. Begitu kalian bisa melihat bahwa ini nampaknya emas. Beda dengan tai gitu kan. Sama-sama kuning. Kalau tai, yang sebelah, ya mengapung dia gitu kan. Mereka mau bilang emas, mereka mau bikin casingnya emas, mereka mau tulis ini emas gitu kan. Padahal itu tai. Itu tai tapi dibikin papan, ini emas. Tetap nggak akan orang ambil. Tidak akan orang ambil juga. Itu bedanya. Jadi ini satu pengakuan bagus lah dari Deki Ngadas yang mengakui bahwa orang-orang Kristen sekarang itu banyak sekali yang ingin jadi Polycarpus. Banyak sekali yang jadi laskar Polycarpus dan banyak sekali yang menyerang iman orang lain. Kalau membahas kekristenan nggak laku. Dia sendiri udah akui kan. Entah kenapa kalau bahas kekristenan itu nggak laku, harus nyerang Islam. Dan itu faktanya, Pak.
meluruskan, mengedukasi, itu nggak laku di pihak Bapak, Pak. Nggak laku, Pak. Ya, itu aja sih yang mau saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua, untuk kali ini saya setuju, dan nanti kita akan lanjutkan reaksinya ya, untuk pernyataan Yesus dan Isa ini. Mungkin itu aja dari saya, makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bagi teman-teman ya, yang ingin mendukung perjuangan kita, akan ada perubahan besar di 2024, karena saya pikir nggak ada gunanya saya meratapi masalah-masalah saya. Tanpa terasa 2023 akan berakhir ya, dan bisa dibilang tahun 2023 ini tahun yang berat bagi saya. Jadi selama 2023 yang saya lakukan hanya ngurusin masalah saya yang timbul karena Polikardus yang tidak senang dengan saya dan ingin mencelakai saya. Luar biasa effort mereka ya. Selama setahun penuh mereka tidak capek-capek untuk menghabisi saya, untuk melenyapkan saya. Dan sudah tidak terhitung ya, berapa banyak tenaga mereka keluarkan, berapa banyak biaya yang mereka keluarkan. Salut ya. Walaupun itu uang dari ya orang-orang Islamophobia lah, orang-orang yang benci saya. Nggak apa-apa lah. Ya, saya sih serahkan kepada Allah, dan saya rasa nggak perlu kita ratapi lagi. Mending kita go on ya. Yang bisa kita kerjakan akan kita kerjakan. Untuk itu ada beberapa proyek yang akan saya kerjakan. Yang pertama, menjadi manajer Uniriva, dan mungkin teman-teman yang sudah lama nonton dah, itu sudah tahu ya bahwa kita punya satu channel kerjasama bareng dengan Uniriva yang sudah jalan, yang bernama Uniriva Apologet. Nama channelnya Uniriva Apologet, mohon didukung. Terus yang kedua kita akan ada sama Valen alias Umar. Terus yang ketiga kita juga akan ada bersama Ustadz Ali. Tapi tunggu Ustadz Ali pulang ke Aceh. Selama di Jakarta belum sempat. Ya, Ustadz Ali masih sibuk ya karena susah nyesuaiin waktunya. Nanti begitu pulang ke Aceh kita akan gas satu channel baru menjawab syubhat-syubhat oten dengan dalil-dalil keislaman. Itu dengan Ustadz Ali. Terus kita akan coba ya. Kita akan coba untuk bangun studio. Mohon doanya, semoga bisa kesampaian untuk bangun studio, buat acara podcast. Jadi saya akan buat podcast live ya, dan juga tampak wajah lah, tapi pakai masker. Ya, saya akan pakai topeng. Jadi ciri khas dari podcast saya adalah saya bertopeng ya, tapi kita akan open cam tapi bertopeng. Itu ciri khasnya nanti. Ya, kita akan buka podcast juga. Jadi mohon doanya, mohon dukungannya, karena 2023 ini benar-benar tahun babak belur kita. Tapi saya yakin 2024 kita akan terbang tinggi ya. Ibaratnya ya, selama 2023 ini kita ditekan, 2024 kita akan melompat jauh. Itu aja dari saya. Makasih buat dukungan teman-teman semua. Bagi teman-teman yang tergerak untuk mendukung perjuangan kami, dapat disalurkan melalui nomor rekening yang ada di bawah. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat dukungan kalian selama ini. Oke, sampai jumpa teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.